Hai semuanya, kami akan mempersembahkan cerita pendek mengenai pembelajaran tentang perdagangan bebas yang dibuat oleh Andi Muhammad Zulfikar. Nah, sebelum itu, inilah dia karakter yang berperan dalam cerita ini. Hai, nama saya Semir. Nama saya Pak Hermandes. Nama saya Hang. Langsung saja ke ceritanya. Sekarang Bapa akan jelaskan tentang pasar bebas. Baik, Pak. Pasar bebas merupakan suatu pasar yang di mana para penjual dan pembeli memiliki kebebasan penuh dalam memutuskan masalah perdagangan dan juga bisnisnya. Bisa disebut juga di dalam sistem ekonomi pasar bebas, para penjual maupun para pembeli benar-benar mempunyai kebebasan penuh dalam menjalankan kegiatan-kegiatan perdagangan mereka. Nah, sekarang kalian pergi ke perpustakaan untuk mencari informasi tentang pasar bebas. Jika sudah mengerti, maka kalian akan mempresentasikannya. Baik, Pak. Hai, Sam. Hai, Hang. Aku boleh duduk? Boleh, dengan senang hati. Apakah kamu mau membaca buku? Ya. Aku ada tugas dari Pak Herman untuk mencari informasi tentang pasar bebas. Oh, kalau tentang itu saya tahu. Aku ada sedikit informasi tentang pasar bebas. Nah, sekarang kamu catat di buku ya. Iya, wah, makasih ya. Nah, aku akan menjelaskan mengenai pasar bebas. Simak baik-baik ya. Menurut Adam Smith, pasar bebas merupakan wadah untung menampung sesuatu yang dihasilkan oleh setiap orang yang berasal dari paham kebebasan yang disediakan kepada para pelaku ekonomi untuk mengusahakan kegiatan ekonomi sesuai keinginan mereka tanpa adanya campur tangan dari pemerintah. Nah, yang tadi itu menurut para ahli. Sekarang fungsi pasar bebas. Yang pertama, berfungsi untuk memberikan informasi dan juga lebih tepat tentang harga dan juga jumlah permintaan barang. Dan yang kedua, berfungsi untuk memberikan perangsang pada para pengusaha supaya bisa mengembangkan usaha mereka. Nah, sampai di situ aja informasi dari saya ya. Wah, makasih ya informasinya. Ternyata kamu pintar ya. Ya, sama-sama. Semoga informasinya bermanfaat ya. Ya udah, aku kembali ke kelas dulu ya. Oh iya, kapan-kapan kalau ke perpustakaan ajak aku ya. Sip, aku pergi dulu ya. Iya. Sekarang waktunya kalian menjelaskan kembali informasi yang telah kalian telusuri. Nah, Semir,
Ayo maju ke depan. Baik, Pak. Saya akan menjelaskan mengenai pasar bebas yang saya ketahui. Baiklah. Pertama-tama, saya akan menjelaskan mengenai pasar bebas menurut para ahli. Menurut Adam Smith, pasar bebas merupakan wadah untuk menampung sesuatu yang dihasilkan oleh setiap orang yang berasal dari paham kebebasan yang disediakan kepada para pelaku ekonomi untuk mengusahakan kegiatan ekonomi sesuai dengan keinginan mereka tanpa adanya campur tangan dari pemerintah. Dan yang kedua, menurut David Ricardo, perdagangan bebas adalah suatu sistem dagang luar negeri yang mana tiap-tiap negara melakukan usaha dagangnya tanpa ada halangan dari negara itu sendiri. Dan dalam pasar bebas sendiri memiliki beberapa fungsi tertentu, yaitu pertama, berfungsi untuk memberikan informasi dan juga lebih tepat tentang harga dan juga jumlah permintaan barang. Kedua, berfungsi untuk memberikan perangsang pada para pengusaha supaya bisa mengembangkan usaha mereka. Dan yang ketiga, berfungsi untuk memberikan perangsang pada para pengusaha supaya bisa mendapatkan keahlian yang modern. Ciri-ciri pasar bebas itu sendiri yaitu: 1. Sumber produksi dan alat dapat dimiliki serta ditata oleh seseorang, masyarakat maupun perusahaan. 2. Terdapat suatu pembagian kelas dalam masyarakat, yakni kelas pekerja dan kelas pemilik modal. Ketiga, adanya suatu persaingan antar pengusaha untuk mendapatkan keuntungan yang optimal atau sebesar-besarnya. Wah, ternyata kamu banyak tahu ya tentang pasar bebas. Berikan tepuk tangan kepada Semir. Terima kasih ya. Nah, sekarang kamu duduk kembali. Baik, Pak. Nah, sekarang Bapak akan menjelaskan tentang macam-macam organisasi ekonomi dalam rangka perdagangan bebas. Yaitu 1. Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA. Latar belakang berdirinya yaitu Masyarakat Ekonomi ASEAN atau yang biasa diangkat menjadi MEA. Secara singkatnya bisa diartikan sebagai bentuk integrasi ekonomi ASEAN, yang artinya semua negara-negara yang berada di kawasan Asia Tenggara atau ASEAN menerapkan sistem perdagangan bebas. Kurang lebih 2 dekade yang lalu, tepatnya Desember 1997, ketika KTT ASEAN yang diselenggarakan di kota Kuala Lumpur, Malaysia, disepakati adanya ASEAN Vision 2020 yang intinya menitik beratkan pada pembentukan kawasan ASEAN yang stabil, makmur, dan kompetitif dengan pertumbuhan ekonomi yang adil dan merata, serta dapat mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial. Tujuan utama MEA 2015 yang ingin menghilangkan secara signifikan hambatan-hambatan kegiatan ekonomi lintas kawasan tersebut diimplementasikan melalui 4 pilar utama. Dan yang kedua, ASEAN Free Trade Area atau AFTA. Latar belakangnya adalah ASEAN Free Trade Area atau AFTA merupakan wujud dari kesepakatan dari negara-negara ASEAN
untuk membentuk suatu kawasan bebas perdagangan dalam rangka meningkatkan daya saing ekonomi kawasan regional ASEAN dengan menjadikan ASEAN sebagai basis produksi dunia serta menciptakan pasar regional bagi 500 juta penduduknya. AFTA dibentuk pada waktu konferensi tingkat tinggi atau KTT ASEAN keempat di Singapura pada tahun 1992. Skema Common Effective Preferential Tariffs for ASEAN Free Trade Area atau yang biasanya disingkat dengan CEPT AFTA merupakan suatu skema untuk mewujudkan AFTA melalui penurunan tarif hingga menjadi 0:5%, penghapusan pembatasan kuantitatif, dan hambatan-hambatan non-tarif lainnya. Tujuan AFTA yaitu 1. Menjadikan kawasan ASEAN sebagai tempat produksi yang kompetitif sehingga produk ASEAN memiliki daya saing kuat di pasar global. Yang kedua, menarik lebih banyak Foreign Direct Investment atau FDI. Dan yang ketiga, meningkatkan perdagangan antar negara anggota ASEAN atau intra-ASEAN trade. Apakah kalian sudah mengerti tentang pembahasan yang Bapak berikan? Sudah, Pak? Ya sudah. Sampai di sini saja materi tentang pasar bebas dan perdagangan bebas. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Inilah akhir dari cerita pendek yang kami persembahkan untuk kalian semua. Kami harap dalam cerita ini bisa bermanfaat bagi kalian semua. Kami minta maaf bila ada kekurangan dalam cerita pendek ini. Sekali lagi terima kasih ya. Dadah.